beberapa minggu ini. Terus katanya kenapa kok lama? Emang kalau batasan dari majikan sini itu berapa boleh ngecek berapa banyak sih? Maksudnya gimana? Saya nggak paham pertanyaanmu, Mbak. Kan majikan juga sekarang sebenarnya udah punya lima pembantu di rumah. Terus apakah sekarang kan nambah aku satu, ada tidak alamat rumah, cuma namanya juga pakai nama dia juga. Itu ya akan mempengaruhi kenapa visa aku turunnya lama. Soalnya punya teman tuh udah turun, punya aku belum, padahal udah dari tanggal 13 kemarin. Aku takut. Oke, lah kenapa kamu nggak tanya agenmu, Dok? Kan yang proses agenmu, saya. Kalau agent ditanya paling cuma jawabnya sabar gitu doang. Oke. Ya, kalau ada sesuatu kan pastinya agenmu juga khawatir dong, saya. Karena di dalam pemerintah Hong Kong yang penting majikan cukup gaji, ngejeng 10 pembantu pun nggak ada masalah. Oh, begitu. Iya. Yang penting majikannya punya uang, punya tempat. Iya. Gaji untuk mengambil satu pembantu minimal gaji satu pembantu itu 15.000. Kalau 2 pembantu 30.000. Jadi kalau 5 pembantu, 6 pembantu kalikan lo 15.000 kali 6. Kalau gajinya nutut segitu nggak ada masalah. Hidup sih, majikan gue emang kayak ini kan sebenarnya majikan gue yang lama. Terus dulu aku bentrok sama dia, terus habis itu aku cari majikan lain. Habis itu sini terus balik ke dia lagi gitu. Nah, kamu sudah bentrok kok balik lagi sama dia, kamu nggak takut lain kali di blacklist? Enggak, karena waktu itu memang salah paham sih. Lah iya. Orang Hong Kong itu selalunya kalau itu dendam tersembunyi loh. Kita nggak tahu ya, kita nggak tahu. Maksudnya kamu sudah bentrok nih. Sebagai pembantu aja sudah berani bentrok, apalagi lain kali. Nggak takut nih, kamu cuman dipermainkan. Tidak ada rasa curiga gitu. Enggak, waktu itu karena itu habis itu dia sebelum aku balik ke sini dia bilang maaf ya aku ini sebenarnya nggak pada sama aku berantem sama kita kayak gitu. Oh ya udah lah, kamu percaya. Yang penting bagaimanapun juga, karena majikan punya ayat 1 pasal 1, walaupun mereka benar atau salah, mereka tetap mengandalkan pasal-pasal mereka. Iya sih. Mm-mm. Tapi kalau berarti urus status di sini kalau misalnya belum cukup itu apa sih kan? Soalnya kan aku takut kalau di luar kan Nggak ada masalah, Mbak. gitu. Yang penting kamu sudah diproses masuk imigrasi. Cuman lihat kamu ditangkap polisi, KTP kamu itu tidak aktif. Jadi kamu harus bawa paspor. Paspor itu harus ada surat dari imigrasi yang menyatakan bahwa surat kamu itu masih dalam menunggu visa. Proses betul. Jadi kalau kamu ketangkap polisi, jangan diberikan KTP-mu. Karena nggak ada gunanya. KTP-mu mati secara otomatis. Saat kamu semua data-dataku masih dibawa aja. Ya kamu minta fotokopian, Dok. Oh begitu. Betul, karena dulu saya pribadi itu pernah kerja di agen dan paspor itu selalu disimpan di agen. Nah, saat kalian ditangkap pada malam hari, kalian itu kan otomatis polisi tidak bisa ngecek imigrasi di malam hari. Jadi kamu tidur dalam kantor polisi mungkin 1 malam, besok pagi setelah di cross check, oh yang namanya Yuni ini apakah ada majikan dalam proses, dicek ke imigrasi bilang oh ya ini dalam proses, baru dikeluarkan. Karena itu lebih baik jaga-jaga kamu punya surat loh dari imigrasi. Mendingan kamu pegang fotokopian dari imigrasi loh. Iya. Soalnya kamu bilang aja takut kena polisi. Emang kalau biasanya kalau menurut proses visa itu nunggunya berapa lama sih? Oh tergantung memang dok. Visa itu tergantung dari imigrasi. Yang overseas aja 2 minggu sudah keluar ada. Ada yang nunggu lokal sini 3 bulan nggak keluar karena masih ada permasalahan dari majikan atau dari kamunya, sayang? Jadi minggu kemarin kan katanya pada itu mungkin minggu ini keluar, habis itu kan minggu ini udah habis dong, ini udah hari Sabtu. Mungkin beberapa hari lagi dia bilang gitu. Belum kuat juga, aku khawatir gitu. Ya. Takut kalau kan udah disuruh keluar gitu, takutnya nanti kalau ketangkap polisi atau apa.
Ya minta surat fotokopian sebagai proses karena kalau agent lain kayaknya paspornya ditahan sama agent. Beda kalau tempat saya. Iya. Tempat saya kan paspor dibalikan ke sekalian. Jadi khusus untuk ke KJRI setelah itu dikembalikan. Kita nggak pernah pegang paspor kalian. Tapi sebenarnya nggak ada masalah yang besar yang ada soal masalah Loh ya ini. nggak tahu loh, Dok. Oh, aku gak rumaji kamu. Masalah yang besar atau enggak kan kita nggak tahu. Ini kan menurut analisa saya berdasarkan pengalaman saya. Nah, pengalaman saya belum tentu sesuai dengan apa yang terjadi pada kamu. Cuman saya bilang sama kamu, seharusnya kalau majikan ngejeng banyak pembantu itu sudah tahu term and condition-nya. Dan tak seperti yang saya katakan tadi, saya nggak tahu datamu. Saya nggak bisa ngecek kamu ke imigrasi. Beda kalau kamu anaknya Koko, kamu nanya gini, aku langsung bisa nanya sama Koko. Data langsung bisa aku buka. Benar nggak? Iya. Jadi ini yang saya katakan berdasarkan pengalaman saya saja sebagai agent. Iya. Seharusnya nggak ada masalah karena datamu sudah masuk di imigrasi dan sekarang ini lagi masa-masa processing. Iya. Approve atau tidaknya tergantung dari imigrasi. Finish kontrak apakah 100% bisa turun visanya? Enggak. Saya pernah mengalami banyak hal. Jadi, Itu ya, Mel. iya. Ini pengalaman. Kenapa? Karena saya dulu pernah bekerja di agen besar yang memiliki 1001 masalah. Jadi ini pengalaman yang terbaik buat saya. Jadi walaupun finish kontrak tidak ada jaminan 100% kamu bisa keluar visanya. Karena kamu nggak tahu kamu yang punya kesalahan atau majikan yang punya kesalahan kan kita nggak tahu. Oh, gitu. Terus Iya, dari pihak imigrasi sendiri juga tidak memberitahu alasan apa gitu. tidak. Imigrasi tidak akan pernah memberikan alasan, Mbak. Imigrasi Oh, gitu. imigrasi itu tidak sangat sulit sekali kecuali asernya itu kayak si tanah kompletnya ya ya. Tapi hampir 90% officer tidak akan pernah menceritakan kenapa nggak keluar visa. Oh, Mereka cuma nulis di surat itu review saja. Jadi mereka tidak akan menjelaskan kenapa. Kenapa? Cuma dari pemberitahuan dari imigrasi cuma bilang tidak bisa, tidak accept gitu. Enggak, reviews, bukan enggak accept, reviews. Ditolak. Jadi iya, betul. Jadi tidak ada penjelasan khusus untuk imigrasi mengatakan seperti ini, seperti itu tuh nggak ada. Biasanya kalian sendiri tahu nih kesalahan kalian. Kalau agent nggak tahu, karena agent benar-benar nggak ada akses, Mbak. Iya sih. Jadi sekali lagi, kenapa saya bilang saya tidak bisa menjawab pertanyaanmu, saya cuma bisa menjawab pertanyaanmu berdasarkan pengalaman saya. Jadi kamu sudah nunggu berapa lama sih di luar? Dari tanggal 13 sampai hari ini. Ya masih belum lama lah sayang. Ya masih baru. Hampir 2 minggu lebih ya. Masih baru. Kalau 1 bulan, 2 bulan itu baru lama. Belum itu. Masih wajar itu. Iya, takut soalnya kan punya temanku udah keluar. Padahal temanku keluar dari majikan tanggal 21. Sekarang udah keluar gitu. Kok aku belum ya? Nah, ini yang saya selalu bilang. Tidak boleh membandingkan rezeki sendiri dengan orang lain. Kamu akan frustasi. Benar nggak? Iya. Loh, emangnya jaminan kalau kamu keluar lebih awal, visamu keluar lebih awal juga? Enggak kan? Iya, enggak juga sih. Cuma kemarin aja aku tanya, prosesnya kira-kira berapa lama gitu. 1 sampai 2 minggu gitu. Berarti kan kalau kayak itu aku sendiri kalau 2 minggu, tiba 2 minggu aja. Berarti akhir bulan udah turun gitu. Miss Yuni selalu katakan, jangan pernah memprediksi sesuatu. Karena rencana kita bukan rencana Tuhan. Iya. Jadi kalau manusia memprediksi 1-2 minggu, ya biarkan Tuhan yang bekerja dan kita berdoa. Benar nggak? Iya. Karena nggak bisa kita narjet, sayang. Kadang-kadang kita narjet tidak sesuai dan kecewa pastinya. Pasti kamu kecewa. Kenapa dia lebih awal, dia lebih lambat, kenapa dia lebih awal masuk duluan. Sementara saya yang sudah seharusnya mendapatkan awal, kenapa sampai detik ini belum dapat. Nah, kekecewaan itu yang akan membuat kamu kayak, kok gini sih?
Padahal kan keluar dulu aku. Bener nggak? Iya, Mbak. Iya. Jadi auramu tertutup oleh keinginanmu yang menggebu-gebu dan ternyata dipadamkan. Ngerti nggak sayang? Iya, Mbak. Kecewa kan? Iya sih. Bener nggak? Nggak sih, Nek. Kalau kecewa sih, ya udahlah, mungkin takdir kayak gitu sih. Oh, bukan takdir. Ya wis kamu kecewa, jangan ngomong gitu. Dari nada suaramu aja kamu capek loh. Kok aku enggak sih gitu loh. Kayak khawatir sih sebenarnya, cuma khawatir. Nggak usah khawatir. Kalau hidup di sini cuma kayak nggak jelas gitu kan, di negara orang kan tidak ya nggak enak, Nek. Kamu ada jelas sayang. Kamu jelas. Bukan nggak jelas. Jangan ngomong diri sendiri nggak jelas. Cuma seandainya sih, Nek, kita mikir buruknya aja ya, terus nggak keluar, terus aku balik Indonesia, itu bisa proses lagi nggak? From zero lagi. Kenapa kamu harus pulang Indonesia? Karena kalau kamu di cancel, kamu ada masalah nih, majikanmu ada masalah nih, nggak bisa ngeluarin visamu. Kamu kalau nggak salah cuma punya waktu 7 hari. Kalau nggak 2 hari, 7 hari untuk cari majikan di Hong Kong. Jika dalam jangka waktu 2 hari atau 7 hari kamu nggak dapat majikan, kamu harus pulang Indonesia. Betul. Oke. Kalau seandainya sudah pulang Indonesia, nanti bisa proses lagi di PT. Bisa, nggak ada masalah. Yang penting bukan kamu yang bermasalah ya. Yang penting bukan kamu yang bermasalah. Pastikan bukan kamu yang bermasalah. Enggak sebenarnya. Aku berusaha tidak membuat masalah di sini. Aku takut di negara orang. Ya udah, Nen, makasih ya. Paham ya? Oke. Terima kasih. Oke, bye-bye. Oke. Jadi seperti yang saya katakan dari dahulu kala bahwa finish kontrak tidak ada jaminan bahwa visamu turun. Karena imigrasi yang lebih tahu ya. Apakah interminit 2-3 kali visanya tidak turun? Enggak juga. Itu semua tergantung dari imigrasi, kebijakan imigrasi, dan itu menjadi rahasia ilahi. Hanya imigrasi dan Tuhan yang tahu. Jadi jangan terlalu high expectation. Wah, bahasa Inggrisnya metu. High expectation itu apa sih, Mi? Pengharapan penuh pada manusia. Jadi kita harus punya harapan penuh itu pada Tuhan. Jadi bukan pada manusia, pada sesuatu yang nggak jelas. Ya kita berdoa aja. Semoga semuanya baik-baik saja. Benar nggak? Jadi kalau kita mentarget itu nggak bisa. Kita itu nggak bisa mentarget sesuatu. Karena kalau kita mentarget sesuatu, otomatis kalau tidak sesuai dengan hasilnya, kita akan hancur sendiri. Marah sendiri, kecewa sendiri. Babak belur kita. Karena banyak hal. Ini saya mengajarkan diri saya sendiri ya, Mbak. Dulu waktu masih muda saya mengharapkan sesuatu pada manusia melebihi kemampuan mereka. Apa yang terjadi? Kekecewaan itu menghancurkan saya. Saya marah, saya luka. Gimana cerita, nak mau telepon meneh. Halo, Assalamualaikum.